Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film seru berjudul The Beekeeper yang dirilis tahun 2024. Kalau begitu langsung aja intro. Kisah berawal dari pria peternak lebah bernama Adam Clay. Dia menjalankan usaha dengan menyewa gudang kosong milik tetangga bernama Lois. Karena si Clay ini hidup sebatang kara, ia menganggap perempuan baik itu sudah seperti ibunya sendiri. Dan seusai berbincang, Lois lantas kembali ke rumah meneruskan kerja, mengelola dana satu lembaga amal. Tapi aktivitas wanita ini terganggu, sebab laptop yang digunakan tiba-tiba error terkena virus. Merasa baru membeli perangkat antivirus bergaransi. Ia kemudian menelpon perusahaan pembuat software yang terpasang di komputernya. Pria bernama Mickey menjawab panggilan itu. Orang ini berlagak seolah operator yang mau menerima komplain. Namun setelah Alois mengikuti arahannya, malah laptop semakin rusak. Karena tidak ada solusi lagi, pria itu lalu menjelaskan akan mengembalikan uang Alois yang telah membeli perangkat dari mereka sebesar $500. Saat mengirimkan dana tersebut, rupanya dia kelebihan transfer. Sementara Alois yang mengetahui hal tadi, berencana mengirim ulang kelebihan ini ke rekening si Mickey. Tapi di waktu mentransfer kelebihan, tidak disangka semua dana amal yang dikelola beserta tabungan Alois tersedot hingga kosong. Ternyata orang tadi adalah penipu online berkedok perusahaan penjual software antivirus. Di scene bersamaan, ibu angkat Clay itu panik ketika menyadari dirinya telah dibohongi. Malamnya, si Clay yang baru saja selesai memanen, berencana memberi sebotol madu untuk nyonya Alois. Tapi begitu sampai di tujuan, ia melihat lampu penerangan padam. Khawatir terjadi sesuatu, dia segera mencari. Dan tidak diduga, tampak tetangganya ini tergeletak meninggal seperti melakukan bunuh diri. Di waktu berbarengan, putri Alois bernama Verona tiba di tempat yang sama. Karena si Verona agen FBI, ia langsung menyergap. Perempuan itu curiga Clay pembunuh sang ibu. Adegan berlanjut. 30 menit kemudian polisi datang untuk menangkap Adam Clay, sekaligus mencari bukti kejahatan. Namun di saat Verona mengecek laptop, ia menemukan semua uang di rekening Alois lenyap. Verona baru sadar ibunya bunuh diri karena sangat depresi. Besoknya, Clay dibebaskan pihak kepolisian sebab tidak terbukti menewaskan korban. Sementara Verona yang tahu hal tadi, lantas mengajak Clay mengobrol agar saling mengenal. Di tengah perbincangan ini, Verona keceplosan mengatakan, Alois mengalami penipuan yang menguras uang di rekeningnya. Dia juga menjelaskan, sudah mendapat info dari unit cyber FBI. Si pelaku adalah kelompok penipu yang berdalih perusahaan antivirus. Lokasi para kriminal itu sulit dideteksi. Dan jika berhasil ditangkap, mereka selalu lolos jerat hukum, sebab akan bebas di meja pengadilan. Setelah perbincangan tadi, Clay tampak menelpon seorang teman. Ia minta dibantu dicarikan alamat perusahaan bodong perangkat antivirus yang sering menipu serta mencuri uang di rekening korbannya. Dan tanpa menunggu lama, Clay pun mendapat info yang diinginkan. Berapa hari berselang, terlihat si Clay menghampiri sebuah perusahaan software bernama United Data Group. Ketika sampai di gerbang kantor, ia sempat diusir security sebab curiga dengan tujuannya yang datang sambil membawa bensin. Namun Clay yang tak banyak bicara, langsung bergerak cepat melumpuhkan dua penjaga tadi. Dan berikutnya ia mencari ruang operasional. Begitu memasuki, Clay sontak beraksi dengan mengatakan akan membakar bangunan tersebut. Tapi karena tidak digubris, dia spontan membogam seorang staf. Di saat yang sama, datang Mickey, orang yang menipu Alois. Bersama pengawalnya coba meringkus. Tapi sial, malah mereka lah yang dibuat babak belur.
Hingga perusahaan ini pun tampak hancur setelah Clay beranjak pergi. Scene beralih ke kota Boston. Terlihat pemuda bernama Derek, pemilik dari Danforth Enterprise, tampak tengah sibuk bersenang-senang. Namun aktivitas itu terusik ketika ditelepon anak buah bernama Mickey yang melaporkan jika kantor operasional sudah diledakkan seorang pria tidak dikenal. Dan seusai mengetahui hal ini, ia lantas mengadukan masalah tadi pada ayahnya, yang mantan direktur CIA bernama Weiss, agar menggunakan pengaruhnya untuk membalas orang yang telah berani mengganggu. Tapi sang ayah menolak permintaan itu sambil berjalan pergi. Merasa tak ada respon dari Weiss, Derek kemudian mengontak si Mickey. Dia menyuruh bawahannya ini mencari pembunuh bayaran demi menghabisi orang yang membakar gedung tempat bisnisnya dijalankan. Ia juga memerintahkan agar menelusuri orang tidak dikenal itu melalui arsip terbaru korban penipuan mereka. Kisah berlanjut, tidak disangka secara kebetulannya, Verona bersama rekan bernama Detektif Matt mendapat tugas menyelidiki kasus kebakaran yang menimpa PT tersebut. Sementara di tempat berbeda, Mickey menemukan lokasi keberadaan Clay. Dia juga terlihat membawa 3 orang preman untuk menghabisi target. Di waktu pengintaian, Mickey baru tahu jika yang membakar kantornya adalah seorang peternak lebah biasa. Karena hal ini, ia langsung menginstruksikan penyergapan. Tapi hal tidak diduga terjadi. Adam Clay yang sadar sekelompok pria bersenjata menyelinap ke gudang, segera bersiap menyerang balik, dan satu persatu lawan bisa ditewaskan. Namun yang aneh, saat itu si Clay membiarkan Mickey tetap hidup, lolos dari serangannya. Di hari yang sama, terlihat Matt menghampiri Verona yang sedang melakukan penyelidikan. Rekannya itu mengatakan baru saja menerima info. Kebakaran juga terjadi di gudang milik Lois. Mendengar ini, Verona sontak bergegas menuju rumah almarhum sang ibu. Begitu sampai dia melihat gudang yang disewa Clay sudah hangus terbakar. Tapi tetangganya ini tidak berada di sana. Dan sewaktu memeriksa TKP, Verona malah menemukan 3 mayat serta dompet milik pegawai United Data Group atas nama Mickey terserak di lokasi. Karena hal itu, Matt mencurigai adanya keterkaitan ledakan kantor dengan pria penyewa gudang. Scene beralih ke Mickey. Tampak bandit itu berhasil lari. Dia terlihat menghubungi Derek, bosnya, melaporkan kegagalan membunuh si peternak lebah, orang yang menghancurkan gedung perusahaan mereka. Belum sempat menutup ponsel, tiba-tiba Mickey diserang Clay yang memang membuntuti. Dan seusai mengeksekusinya, Clay lantas mengambil telepon Mickey yang masih terhubung. Saat itu ia mengancam akan mendatangi Derek untuk menghabisi. Cerita berlanjut. West yang sekarang jadi pengawas Danforth Enterprise disibukkan dengan kelakuan buruk putranya, yang mengadu telah diancam seorang peternak lebah. Mendengar itu, West langsung teringat program rahasia ketika belum pensiun dari CIA bernama Beekeeper. Sering disebut juga peternak lebah, intelijen khusus menyelesaikan masalah pemerintah di luar hukum. Ia khawatir orang yang mengancam Derek adalah anggota atau mantan personil unit tersebut. Berapa hari kemudian, Verona dan Matt yang melakukan investigasi mulai menemukan titik terang jika pekerja di kantor United Data semuanya penipu online. Namun perusahaan induknya belum diketahui. Mereka juga belum mendapat info tentang Clay. Di tengah kesibukan ini, keduanya dikabari patroli jalan. Ditemukan jasad yang diperkirakan si manajer penipu bernama Mickey mengambang di sekitar jembatan. Malamnya, ibu Derek yang bernama Jessica terlihat menelpon Weiss. Wanita itu mengeluhkan rasa takut berlebihan yang dialami anaknya. Dia tak mengerti ada persoalan apa, sebab Derek tidak mau menceritakan. Di sisi lain, West yang paham situasinya menjelaskan agar jangan terlalu khawatir.
karena ia akan menyelesaikan masalah secepat mungkin. Ternyata dari perbincangan ini baru diketahui, Jessica adalah seorang presiden dari negara Amerika Serikat. Ringkas cerita, dengan menggunakan pengaruh Jessica yang menjabat presiden, West mengontak direktur CIA bernama Janet. Ia minta bantuan untuk mencari tahu siapa orang yang sudah berani mengancam Derek, sekaligus membunuh si pengacam ini. Dan esoknya Janet kembali menelpon West, menginfokan sosok yang mengusik Derek adalah mantan anggota Beekeeper bernama Adam Clay. Dia juga memberitahu sudah mengirim unit terbaik untuk mengeksekusinya. Di waktu yang sama, terlihat si Clay berada di sebuah pom bensin. Namun sepertinya ia tidak sadar, tengah diincar agen bernama Anisette, yang langsung menyerangnya dengan rentetan senapan. Beruntung Clay bisa menghindar, sontak terjadi baku hantam sengit di area itu. Seusai berhasil menewaskan Anisette, Clay lantas mengambil jari perempuan ini sambil beranjak menjauh. Sementara di tempat lain, Direktur Janet tampak menghubungi West, mengabarkan kegagalan agen suruhannya menghabisi Clay. Perempuan ini mengatakan tidak mau membantu lagi, sebab membuat masalah semakin rumit. Begitu mendengarnya, West bertambah panik. Dia bingung harus berbuat apa demi melindungi Derek. Kisah berlanjut, 1 hari kemudian terlihat West menyewa sekumpulan pasukan swasta demi mengamankan putranya. Di tempat berbeda, Clay berencana menyelinap ke sebuah pos rahasia agen Beekeeper. Dengan menggunakan sidik jari Anisette, ia memasuki base camp persembunyian tersebut. Seusai mengaktifkan kode khusus, si Clay langsung meretas ponsel Mickey yang direbutnya, hingga bisa menemukan semua perusahaan Derek, beserta lokasi pemuda ini. Masih di hari yang sama, Verona dan Matt terlihat menghadap wakil direktur FBI bernama Prig. Saat itu keduanya menjelaskan, kasus peledakan kantor United Data ada kaitannya dengan pria bernama Adam Clay. Demi mencegah kebrutalan orang ini terjadi lagi, mereka mengusulkan agar atasannya ini mau menurunkan tim bantuan untuk meringkus. Clay diperkirakan menuju Boston, sebab di sana terdapat perusahaan Nine Star yang mirip seperti United Data Group. Setelah mendengar penjelasan tadi, Prig memutuskan mengirim satuan unit membantu penyelidikan. Singkat cerita, 1 hari kemudian, Verona yang mengantongi izin dari wakil direktur FBI langsung memerintahkan unit bantuan memperketat keamanan di perusahaan Nine Star guna menangkap Clay. Namun satuan ini hanya bisa bertugas di luar gedung, sebab yang punya kewenangan memprotek bagian dalam adalah tentara swasta suruhan West. Dan tanpa menunggu lama, polisi pun menyiapkan rencana penyekatan di setiap pintu masuk. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan kedatangan pria tidak dikenal, mendekati kumpulan para petugas. Ternyata itu adalah Clay, yang spontan menyerang, melumpuhkan unit bantuan tadi. Di scene yang sama, tentara bayaran West tidak menyadari jika target yang dicari telah menyusup ke pusat operasional Nine Star, dan ketika pengamanan lengah, Clay bergerak cepat untuk menghancurkan ruangan itu. Tapi sialnya ia terdeteksi. Hal ini sontak memicu pertempuran sengit. Beruntung, dia mampu menewaskan semua pasukan swasta ini. Di sisi lain, terlihat Verona bersama Matt baru saja sampai di lokasi. Karena melihat tim bantuan babak belur dibuat Clay, ia berencana secepatnya meringkus target yang terpantau ada di tingkat 9. Tapi pergerakan terhambat, sebab lift tidak bisa difungsikan. Sementara Clay yang kembali ke ruang operasional, tampak merusak jaringan komputer di sana. Berikutnya dia juga menginterogasi sang manajer kantor bernama Rico, untuk memastikan apakah PT ini milik pemuda bernama Derek.
Karena ketakutan, Rico menjelaskan Derek bos besarnya, sambil menunjukkan sebuah foto. Di momen itu, Clay mengetahui pemuda yang diancam adalah anak dari Presiden Jessica. Belum sempat ia membakar area ini, Verona keburu tiba di ruangan yang sama. Namun Clay yang sigap berhasil lolos dari pengepungan. Adegan berlanjut. Verona yang gagal menangkap targetnya, kemudian memerintahkan menahan semua staf Nine Start, sebab terbukti meretas menipu korban. Dan yang lebih mengejutkan, tanpa sengaja Matt menemukan gambar putra Presiden Amerika, terpampang sebagai pemilik perusahaan itu. Di tempat berbeda, tampak West bersama Derek tengah bersantai di sebuah restoran. Tapi kenyamanan mereka terganggu saat menerima kabar. Tentara bayaran telah dibantai Clay. Merasa terdesak dengan situasi ini, West lantas menyarankan agar mengontak Jessica untuk meminta perlindungan. Karena panik, Derek mengikuti saran tadi. Dia menelpon sang ibu mengatakan ingin bertemu tanpa menyebutkan problem yang sedang dihadapi. Sementara Jessica yang tidak menaruh curiga, mengiyakan permintaan itu. Besok malamnya, Matt bersama Verona melaporkan perkembangan kasus yang ditangani pada Wakil Direktur FBI. Mereka menjelaskan United Data Group serta Nine Start adalah perusahaan peretas yang mencuri uang konsumen berkedok penjualan software. Usaha ini dikendalikan Danforth Enterprise, milik Derek putra Presiden Jessica. Dana kampanyenya kemungkinan berasal dari uang penipuan yang dilakukan sang anak. Menurut Verona, Adam Clay akan mengincar dua orang itu karena dianggap saling bekerja sama. Merasa kondisi semakin tidak terkendali, Prig menginstruksikan segera menangkap target. Ringkas cerita, 3 hari kemudian Jessica janji bertemu putranya di rumah peristirahatan pantai. Tampak juga Verona dan Matt diizinkan masuk ke area ini setelah melalui pemeriksaan yang ketat. Di sisi lain, West tiba lebih awal di sana. Saat itu ia membawa seorang ketua geng pembunuh bernama Lazarus. Pria ini diupah demi menjaga keselamatan Derek dan Ford. Adegan beralih ke Adam Clay, yang tengah mendekati posisi Derek bersembunyi. Dan kebetulan di waktu yang sama, sebuah heli yang mengantar presiden mendarat. Ternyata selain berencana menemui anaknya, wanita ini juga mengadakan jamuan makan di tempat itu, dengan mengundang para kolega di pemerintahan. Penjagaan yang berlapis membuat Clay harus menyusup lewat saluran air. Dan seusai melumpuhkan seorang agen yang memergoki, ia kemudian menyamar menjadi anggota pengawalan presiden. Sementara itu, Jessica yang baru sampai langsung menemui Derek di satu ruangan untuk berbincang sebentar. Karena dia harus bergegas menyambut tamu yang berdatangan. Rupanya dari obrolan mereka diketahui, Derek adalah hasil perselingkuhan Jessica dengan West ketika suaminya masih hidup. Hal ini sudah diceritakan pada putranya sejak beranjak remaja. Singkat cerita, Clay terlihat memasang bom di sejumlah mobil. Dia juga tampak berganti pakaian supaya lebih mudah memburu target yang bersembunyi di dalam bangunan. 10 menit kemudian Wakil Direktur FBI menghampiri sang presiden di tengah acara perjamuan. Ia menyampaikan dugaan penipuan yang dilakukan Derek. Karena tidak tahu tentang hal ini, Jessica mengajak polisi itu ke ruang kerja untuk mencari kebenaran info tadi dengan menanyainya langsung. Dan begitu diinterogasi mengenai perusahaan United Data serta Nine Start, Derek seperti kebingungan menutupi kebohongan. Di tempat berbeda, Clay terus saja mencari keberadaan targetnya. Dan tidak disangka, ia bertemu Verona yang sedang menjalani tugas. Spontan si Clay dikejar semua unit pengamanan. Di waktu terpojok ia meledakkan bom yang telah dipasangi sebelumnya. Hingga kekacauan pun terjadi. Kesempatan itu digunakan Clay untuk balik melawan. Baku tembak tak bisa dihindari. Sementara itu, Jessica terlihat shock berat. Mengetahui kenyataan putranya sudah melakukan penipuan. Dia juga baru menyadari, dana yang diberikan membantu kampanyenya berasal dari mencuri uang konsumen perusahaan. Merasa malu dengan hal tadi, Jessica berencana menyerahkan Derek ke pengadilan. Ia mengatakan mau menerima akibat jika harus dicopot dari jabatan presiden. Begitu mendengar ini, tampak kepanikan di wajah Derek.
Di sisi lain, Clay mendekati ruangan di mana posisi Jessica bersama anaknya berada. Tapi saat itu, ia dihambat pengawal yang terus berdatangan. Lazarus juga mencoba menghentikannya. Melalui baku hantam yang sulit, Adam Clay bisa menewaskan pembunuh bayaran ini. Dan setelah menghajar Wiz, Clay kemudian menjebol pintu ruangan yang menjadi tujuan. Sementara Derek yang semakin depresi dengan situasi itu, lantas mengambil pistol di laci. Pemuda ini menembak mati Prig karena mengira polisi ini akan menangkapnya. Saat melihat kehadiran si peternak lebah, tanpa pikir panjang ia menodong sang ibu untuk dijadikan sandera agar ia tidak dibunuh. Di momen itu Verona dan Matt tiba di sana, mencegah Clay melakukan kebrutalan. Namun tidak diduga, Derek yang tidak ingin menderita sendirian, memutuskan sebelum bunuh diri dia berencana menghabisi Jessica terlebih dahulu. Tapi belum sempat melakukan hal itu, Clay dengan cepat menembak Derek hingga tewas, sambil bergerak kabur. Sadar buruannya melarikan diri, Verona langsung membidikan senapan. Tapi niat untuk menangkap Clay spontan diurungkan. Ketika teringat sebab kematian Lois, dia tahu yang dilakukan pria ini adalah benar. Di scene akhir terlihat si peternak lebah berhasil lolos, menjauhi area itu. Film ini mengisahkan seorang mantan agen beekeeper mengincar pemuda yang kebal hukum demi mendapat keadilan untuk perempuan tua yang mati bunuh diri.